Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang akan saya analisis. Di sini judul dari jurnal tersebut yaitu Perancangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website pada Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futujen Tuban. Kemudian di sini pada slide kedua kita akan mendapati yaitu pendahuluan yang berupa teknologi, yaitu informasi yang memainkan peran penting dalam pendidikan modern, membantu efisiensi penyebaran informasi dan mengatasi masalah keterlambatan dengan sistem informasi berbasis website. Sekolah dapat memberikan akses cepat, mudah terhadap informasi yang relevan dan terpercaya. Perkembangan teknologi sendiri membawa kita ke perubahan besar dalam dunia pendidikan. Dan website menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi secara tepat, mudah dan transparan. Dalam konteks ini, sekolah sendiri melakukan pemanfaatan sistem informasi berbasis website dapat meningkatkan profesionalisme lembaga serta memudahkan akses informasi bagi siswa, orang tua maupun masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi profil sekolah berbasis website di Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futujen Tuban. Sini kita masuk ke analisis permasalahan dalam sistem informasi. Pada awal pengembangan sudah pasti terdapat sebuah analisis permasalahan terlebih dahulu yang nantinya akan menentukan analisis fitur atau analisis kebutuhan. Sini dimulai dari yang pertama, yaitu keterlambatan dalam penyampaian informasi. Keterlambatan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan masalah serius bagi sekolah dan siswa, seperti keputusan yang tidak tepat waktu. Dan yang kedua, merupakan kurangnya transparansi informasi. Tanpa sistem informasi yang baik, transparansi dalam pengelolaan data sekolah menjadi sangat terbatas, sehingga menghambat akses informasi. Kemudian yang ketiga, yaitu kebutuhan informasi yang cepat dan terpercaya. Informasi harus tersedia secara real time untuk mendukung keputusan. Jadi informasi harus disampaikan dengan cara yang cepat dan juga real time. Kemudian poin kedua, di sini ada siswa dan orang tua butuh akses mudah ke informasi penting. Dengan adanya website ini sendiri, orang tua ataupun siswa tinggal mengakses informasi melalui website dengan koneksi internet, tanpa perlu harus datang langsung ke sekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem harus mampu membangun kepercayaan di antara pengguna. Dengan adanya website ini, kepercayaan tersebut dapat dibangun karena website sendiri menjadi profil bagi sekolah. Jadi kita lanjut di sini, yaitu analisis kebutuhan hardware, software, dan juga fitur pada website. Kebutuhan hardware sendiri di sini berupa komputer, mouse, laptop, dan juga server. Kemudian untuk software sendiri di sini ada sistem operasinya yaitu Windows, kemudian HTML sebagai kerangka dasar untuk pembuatan web, kemudian CSS sebagai styling, dan juga JavaScript sebagai bahasa pemrograman, dan MySQL sebagai DBMS atau Database Management System. Kemudian lanjut ke poin ketiga, yaitu kebutuhan fitur-fitur. Di antara lain yaitu profil sekolah, galeri kegiatan, artikel, kontak, dan juga pendaftaran. Kemudian kita masuk ke metode pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan merupakan metode pengembangan prototype. Metode pengembangan prototype sendiri merupakan metode pengembangan yang melakukan uji coba terlebih dahulu, kemudian evaluasi sampai akhirnya mencapai final version. Pada tahapannya di sini yang pertama yaitu melakukan pengumpulan data, menyusun informasi dari berbagai sumber, kumpulkan data yang diperlukan dari pengguna dan stakeholder. Yaitu kita mengumpulkan data mentah yang kita dapat dari berbagai sumber, entah itu dari wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Kemudian tahapan kedua yaitu analisis, memahami kebutuhan sistem informasi, analisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan fitur yang dibutuhkan. Jadi analisis ini diperlukan setelah kita mendapatkan data-data mentah yang telah kita dapat dari pengamatan, wawancara, dan juga hasil kuesioner yang akan kita analisis untuk menentukan fitur-fitur yang kita butuhkan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah kita analisis sebelumnya. Kemudian tahapan ketiga itu ada desain, membuat rancangan sistem yang efektif. Desain sistem informasi berbasis website yang mudah intuitif dan mudah digunakan. Kemudian lanjut ke metode pengembangan sistem, yaitu yang pertama kita melakukan implementasi, melaksanakan sistem sesuai perancangan awal. Proses ini mencakup penerapan sistem informasi di Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futuh.
Kemudian yang tahapan kedua adalah melakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi setiap menu yang telah dibangun juga. Kemudian tahapan terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sistem baru. Evaluasi sendiri digunakan untuk menentukan keberhasilan sistem dalam memenuhi kebutuhan informasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan diagram-diagram yang terdapat pada jurnal yang telah saya analisis. Yang pertama adalah flowchart diagram. Flowchart diagram sendiri merupakan diagram yang digunakan untuk menunjukkan alur kerja sistem secara berurutan, misalnya dari pengguna membuka sistem hingga pengguna selesai membuka sistem. Di sini saya akan tunjukkan flowchartnya dari jurnal saya. Di sini dimulai dari start, kemudian akan dibawa ke tampilan layar utama, yang kemudian terdapat pilihan berupa pilih menu, yang mana terbagi menjadi 6, yaitu pilih menu home, galeri, artikel, ekstrakurikuler, pendaftaran, dan juga kontak us. Tentunya jika kita memilih menu home akan ditampilkan tampilan layar home, begitu juga menu galeri ditampilkan tampilan layar galeri, hingga seterusnya. Dan hingga akhirnya si user memilih untuk keluar. Kemudian selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan diagram yang menampilkan siapa saja pengguna sistem, seperti siswa, orang tua, dan juga pihak sekolah. Berikut merupakan use case diagram di dalam jurnal saya, yaitu admin dapat mengakses home, galeri, artikel, ekstrakurikuler, pendaftaran, dan kontak us. Begitu juga dengan user. Tapi nanti akses yang mereka lakukan itu akan berbeda privilege-nya, yang nanti akan saya jelaskan di bagian DFD. Kemudian kita lanjut ke Entity Relationship Diagram, atau yang biasa disingkat dengan IRD, yaitu diagram yang memperlihatkan struktur data serta hubungan antar entitas, contohnya siswa, guru, pendaftaran, dan artikelnya. Berikut merupakan tampilan IRD dari jurnal saya. Di sini terdapat nama entitas user, kemudian entitas profil, guru, pendaftaran siswa, galeri, dan juga artikel. Di sini kita mulai dari input, yaitu di mana kita menginput datanya, yaitu berupa, kalau dalam MySQL itu berupa tabel yang terdapat atribut, yaitu nama user, kemudian ID user. Begitu juga dengan profil, pendaftaran siswa, guru, galeri, artikel. Setiap masing-masing entitas ini memiliki atribut. Kemudian kita lanjut ke data flow diagram, yaitu data yang menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem, mulai dari proses input, penyimpanan di database, sampai data tersebut dapat diakses kembali sebagai output informasi. Berikut merupakan gambaran DFD dari jurnal saya, yang mana kita akan baca mulai dari admin, yaitu admin menginput kontak us, yang dimana kontak us sendiri akan memberikan kontak us ke media informasi sekolah atau websitenya. Begitu juga admin dapat menginput pendaftaran, hingga pendaftaran akan muncul ke dalam media informasi sekolah. Kemudian juga artikel diinput oleh admin, yang nantinya akan muncul di media informasi sekolah. Yang seluruh inputan dari admin, entah itu input ekstrakurikuler, input kontak us, input artikel, dan juga pendaftaran, semuanya akan dialirkan datanya ke media informasi sekolah atau websitenya. Di sini website tersebut dapat memberikan informasi tersebut kepada user. Jadi user ini sebagai penerima informasi, bukan sebagai entitas yang menginput informasi tersebut. Kemudian kita lanjut, di sini yang terakhir merupakan pembahasan. Sistem ini sendiri dibuat untuk mempercepat penyampaian informasi sekolah agar lebih efisien dan transparan. Kemudian penerapan dilakukan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Manba'il Futuh Dinu Tuban sebagai lembaga pendidikan yang menjadi objek penelitian. Kemudian yang ketiga, website ini digunakan saat siswa, orang tua, atau masyarakat membutuhkan informasi sekolah sehingga bisa diakses kapan saja secara online. Kemudian untuk alur penggunaannya, yaitu pengguna membuka website, kemudian memilih menu yang dibutuhkan, kemudian mengakses informasi atau pendaftaran, dan data tersimpan di database. Dan yang terakhir adalah informasi dapat ditampilkan kembali. Kemudian yang terakhir,
Sistem ini melibatkan pihak sekolah sebagai pengelola, siswa, dan orang tua sebagai pengguna utama, serta masyarakat luas sebagai penerima informasi. Jadi kesimpulannya sendiri yaitu sistem informasi berbasis sekolah, yaitu berbasis website pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah ini berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan juga JS dengan DBMS berupa MySQL dengan metode prototype. Sistem ini mampu menyelesaikan masalah keterlambatan dan ketidakmerataan informasi yang sebelumnya disebarkan secara manual dengan fitur-fitur seperti sekolah, galeri, artikel, pendaftaran online, dan kontak. Website ini memberikan kemudahan akses informasi bagi siswa, orang tua, dan masyarakat kapan saja dan di mana saja. Baiklah, saya telah selesai memaparkan materinya dan juga analisis jurnal saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.